Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen juri. Perkenalkan, saya Cindy Dwi Maharani dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karya tulis saya dengan judul Jiwa yang Cemas di Era Digital, Qanaah sebagai Teknologi Spiritual Tasawuf Menghadapi Konsumerisme FOMO Generasi Z. Setelah itu saya akan menyampaikan pendahuluan, di mana pendahuluan ini berangkat dari data pengguna internet yang ada di Indonesia yang pada tahun 2024 itu mencapai 221.563.479 jiwa, dari mana hal ini merupakan angka yang cukup tinggi yang berada di angka 79,5% dari total seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Nah, kemudian konsumerisme di mana ini individu di era modern ini akan memiliki kecenderungan untuk memberi hal-hal secara impulsif tanpa mempertimbangkan prioritas. Perubahan gaya hidup ini merupakan efek dari perkembangan teknologi seperti sosial media, handphone, dan e-commerce. Nah, kemudian perubahan gaya hidup ini nanti akan berdampak kepada perilaku konsumerisme, di mana perilaku konsumerisme ini merupakan kegiatan terus-menerus untuk membeli barang maupun jasa tanpa memperhatikan prioritas maupun kebutuhan masing-masing. Kemudian persaingan gaya hidup ini nanti akan memicu kekhawatiran dan kecemasan sosial pada dalam diri individu yang dimana ini nanti dikenal dengan istilah fear of missing out atau FOMO. Nah, FOMO ini memiliki dampak seperti kepuasan hidup yang akan menurun, kekhasan diri yang akan hilang, lalu mengikuti tren tanpa henti sehingga menimbulkan kecemasan hingga mengikis esensi spiritual tanpa bisa mengambil makna hidup yang sebesar-besarnya. Kemudian perspektif Islam akan menawarkan konsep spiritual yang dalam hal ini adalah qanaah, di mana hal ini bertujuan untuk menghindari perilaku konsumtif impulsif. Nah, qanaah juga merupakan bentuk kepuasan diri manusia terhadap apa yang dimilikinya. Kemudian metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data studi pustaka. Pustaka yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah pustaka mengenai qanaah, generasi Z, dan fear of missing out atau FOMO. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini saya akan membagi ke dalam 4 subbab bagian. Nah, subbab yang pertama ini adalah patologi jiwa Gen Z, fear of missing out atau FOMO. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bahwa konsumerisme ini merupakan fenomena perubahan gaya hidup yang lebih konsumtif, di mana perubahan kebutuhan ini terjadi karena pemanfaatan media sosial, teknologi digital, dan e-commerce yang berlebihan dan tidak bisa teratur. Nah, kemudian generasi Z ini merupakan sebutan bagi individu yang lahir pada tahun 1995 sampai dengan 2010, di mana generasi Z ini dianggap sebagai generasi yang penting karena generasi ini merupakan generasi yang lahir dan terpapar pada teknologi, sehingga generasi Z adalah generasi yang sering menjamah teknologi dibandingkan dengan generasi sebelum-sebelumnya. Kemudian istilah FOMO atau Fear of Missing Out ini merupakan suatu istilah yang pertama kali dicetuskan oleh Patrick McGuinness pada tahun 2004, di mana Patrick ini menulis sebuah artikel dengan judul Social Theory. Nah, artikel ini terbit di Harvard Business School yang kemudian mencetuskan istilah tersebut. FOMO ini merupakan fenomena yang memperkuat budaya konsumerisme hingga kemudian menciptakan urgensitas pada kalangan generasi Z untuk selalu mengikuti tren yang ada di sosial media, di mana karakteristik FOMO ini tadi adalah memiliki orientasi social comparison yang tinggi, seperti kurangnya kontrol diri yang baik, terus kemudian sulit mengontrol waktu, uang, selalu scrolling, tidak bisa lepas dari sosial media maupun teknologi. Dan selain itu ada faktor-faktor penyebab dari FOMO adalah intensitas tinggi penggunaan TikTok, Instagram, dan e-commerce, self-control yang rendah, kemudian ketergantungan terhadap teknologi. Subbab yang kedua yaitu Qanaah sebagai arsitektur spiritual, di mana
Qanaah dalam Islam ini menjabarkan penawaran dengan mengajarkan kepuasan hati dan perasaan cukup terhadap apa yang dimiliki oleh individu, di mana konsumtif yang ada dalam masyarakat di era modern ini biasanya ada pada fashion, makanan, dan teknologi. Nah, qanaah ini secara bahasa diartikan sebagai tidak serakah dan menerima apa adanya, sedangkan secara istilah qanaah diartikan sebagai menerima rezeki dengan apa adanya. Nah, qanaah juga ada dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 36 yang ditafsirkan oleh Buya Hamka sebagai perasaan cukup yang dimiliki manusia dengan tidak melihat dan membandingkan tentang apa yang dimiliki orang lain, dengan tidak rakus terhadap harta, serta mensyukuri harta tersebut seberapa besar kecilnya menjadi sebuah hal yang cukup. Nah, sedangkan dalam penafsiran Quraisy Shihab ini memaknai qanaah sebagai cukup dan perasaan cukup dan syukur atas apa saja yang telah diberikan oleh Allah. Jadi bukan hanya karya harta, namun juga hati yang tulus dan penuh dengan rasa syukur. Kemudian dasar-dasar dari qanaah ini sendiri juga ada dalam Quran Surat An-Nahl ayat 53, serta selain itu ada dalam Quran Surat Al-Isra ayat 30. Sikap qanaah ini juga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad yang berbunyi, sesungguhnya beruntung orang yang beragama Islam memperoleh kecukupan rezeki dan dianugerahi sifat qanaah atas segala pemberian. Nah, ini merupakan sabda Nabi yang sabda Nabi Muhammad yang dimana juga dijelaskan bahwa ada tiga hal keberuntungan apabila kita menerapkan sikap qanaah, yaitu keislaman, kecukupan rezeki, dan kebaikan dunia akhirat. Sebab yang ketiga yaitu mekanisme qanaah sebagai teknologi penyembuh dari FOMO. Nah, FOMO ini merupakan penyakit yang lahir dari kekosongan atau hawa yang kemudian diisi dengan validasi eksternal seperti perbandingan sosial. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tabrani yang artinya qanaah itu adalah harta yang tak akan hilang dan pura persimpanan yang tak akan lenyap. Ada juga hadis riwayat Bukhari Muslim yang menyatakan kekayaan itu bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Sehingga qanaah ini merupakan realisasi dari kekayaan hati yang apabila diterapkan generasi Z akan bertransformasi ke arah pembebasan sejati dari materialisme. Qanaah ini juga dianggap sebagai obat yang bekerja dengan cara mengisi kekosongan itu dari itu ke internal seperti syukur untuk mencapai kekayaan atau gina. Nah, hati yang kosong ini wa afidatuhum hawa ini merupakan akibat dari perilaku konsumerisme. Ini merupakan upaya yang sia-sia untuk mengisi kekosongan hati. Jadi untuk mengisi kekosongan hati ini perlu memahami prinsip-prinsip dari qanaah, sehingga orientasi positif dari perasaan fear of missing out ini adalah menuju ke kebersyukuran, dan qanaah akan menciptakan produktivitas tanpa burnout dan interaksi sosial ya tanpa kecemasan. Kemudian sebab yang terakhir adalah implikasi atau hikmah qanaah di era digital. Nah, hikmah qanaah ini tadi ini sendiri ada mengurangi perilaku konsumtif, memberikan ketenangan dan ketenangan dalam diri karena tidak pernah merasa kurang terhadap urusan duniawi, hidup dengan sederhana dan apa adanya hingga mendapatkan kebahagiaan dalam menjalani hidup yang sebenar-benarnya dengan kaya hati bukan hanya kaya harta, hingga meningkatkan keimanan dengan terus bertawakal dan sabar karena menjalani hidup dengan memaknainya. Nah, setelah ini ada kesimpulan. Kesimpulan dari karya tulis ini adalah perkembangan dunia digital di era modern menciptakan sebuah fenomena fear of missing out atau FOMO di kalangan generasi Z. Fear of missing out atau FOMO ini secara esensial akan membuat individu merasa selalu kurang dan memicu perbandingan sosial. Hati yang kosong atau wa'afidatuhum hawa merupakan akibat dari perilaku konsumerisme adalah upaya sia-sia untuk mengisi kekosongan hati tersebut. Qanaah merupakan jawaban realisasi dari kekayaan hati yang apabila diterapkan generasi Z akan bertransformasi ke arah pembebasan sejati dari materialisme. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.